Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Qin berkata, "Jangan terlalu khawatir, mari kita cari tahu bagaimana cara melarikan diri dari sini." Keduanya beristirahat sebentar dan kemudian mereka mulai mencari jalan keluar. Qin terdiam, tidak tahu harus berkata apa dan hanya bisa bertanya, "Sekarang Anda bisa memberitahu saya bagaimana senior Jiwuxu meninggal?" Jiruyu berkata dengan getir, "Lagi pula aku akan mati, tidak apa-apa untuk memberitahumu." Dikatakan bahwa saat itu kakek buyutku mencari temannya yang hilang. Dia pergi ke lembah kematian, namun hingga saat ini tidak ada berita dari beliau. Dikabarkan bahwa dia telah mati di sana. Qin berpikir, bukankah lembah kematian adalah tempat di mana dia telah jatuh di kehidupan sebelumnya? Namun kecuali Sang Guanxier dan Feng Xiaoyu, tidak ada orang lain yang tahu. Bagaimana Jiwuxu ini tahu? Qin bertanya, "Siapa nama teman kakek buyutmu itu?" Jiruyu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu, saya belum lahir ketika kakek buyut menghilang. Dan ini adalah sejarah keluarga Ji saya. Saya hanya sesekali mendengar tentang rahasia ini dari bibi saya. Tetapi yang saya tahu adalah teman kakek yang hilang itu adalah jenius teratas di dunia." Memikirkan hal ini, Qin langsung berkeringat dingin. Dia bergumam, "Dalam kehidupan sebelumnya saya diam-diam dijebak oleh Sang Guanxier dan Feng Xiaoyu. Jadi bagaimana dengan Jiwuxu? Apakah dia juga dijebak oleh Sang Guanxier dan Feng Xiaoyu? Ini bukan tidak mungkin. Xier dan Feng Xiaoyu ini sangat kejam. Apa yang tidak bisa mereka lakukan?" Memikirkan hal ini, Qin langsung menunjukkan niat membunuh yang kuat. Melihat itu, Jiruyu berkata, "Apa yang salah denganmu?" Jiruyu menatap Qin dengan heran. "Tidak apa-apa," jawab Qin terbangun dalam sekejap. Matanya bersinar dan dia melanjutkan kata-katanya, "Tidak, kita tidak bisa mati di sini. Kita harus keluar." Memikirkan hal ini, Qin segera duduk bersila dan dengan tenang merasakan niat pedang yang menakutkan di luar formasi. Dia tidak percaya bahwa dia tidak akan menemukan jalan keluar. Teknik Wan Senju bekerja, aura menakutkan tiba-tiba muncul di tubuhnya. Sesaat kemudian dia berkata, "Aku benar-benar telah menerobos ruang tahap akhir." Qin tercengang segera setelah basis kultivasinya menerobos. Aura vitalitas sejati pada tubuhnya meroket seketika. Setidaknya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, dan pada saat yang sama kekuatan mentalnya juga meroket, tiba-tiba mencapai tingkat puncak awal tahap ke-8. Jiruyu membuka matanya dan melihat Qin dengan takjub. Dia berseru, "Apakah kamu telah menerobos?" Qin mengangguk, tetapi meskipun terobosan basis kultivasinya telah meningkatkan kekuatannya sedikit, dia masih tidak dapat menahan badai niat pedang yang kuat dari dunia luar. Qin tidak berhenti dan segera mulai menyadari bahwa hanya terobosan di ranah niat pedang yang bisa memberinya lebih banyak harapan untuk bertahan dalam badai niat pedang ini. Ketika semua seni pedang itu bergema di benak Qin, dia berkata, "Salah? Apa yang salah?" tanya Jiruyu. Dia terkejut oleh Qin dan memandangnya dengan curiga. Qin bicara sendiri, "Tidak, ini benar-benar salah. Aneh, ini sungguh aneh." Qin bergumam mengabaikan Jiruyu tetapi menutup matanya lagi. Pada saat ini Qin benar-benar merasakan sesuatu yang salah. Setelah memahami kesalahan ini, Qin tiba-tiba menjadi sadar. Dia berdiri tiba-tiba, badai niat pedang di sekitarnya langsung terpental. Niat pedangnya menyebar dan badai niat pedang pada lantai ke-7 tiba-tiba terjepit, seolah-olah terbagi. "Aku mengerti, hahaha, aku mengerti," teriak Qin sangat terkejut. Dia tidak berharap ini menjadi begitu sangat sederhana. Pada saat ini dia mengerti ranah pedang yang sebenarnya. Ranah pedangnya yang dulu pada dasarnya adalah ranah pedang palsu. Tidak hanya dia, tetapi ranah pedang yang ditampilkan oleh Jiruyu juga merupakan ranah pedang palsu. Jadi kekuatannya akan sama lemahnya dengan dia.
Ketika Kincen merilis ranah pedang baru, Jiruyu juga tiba-tiba berdiri menatap Kincen dengan tidak percaya dan berkata dengan takjub, "Kincen, ranah pedangmu." Pada saat yang sama, domain pedang yang dilepaskan Kincen memberinya rasa penindasan yang ekstrim, seolah-olah itu telah mengalami perubahan kualitatif. Kincen berkata, "Ya, itu adalah semacam persepsi kendo dan setiap orang memiliki persepsi yang berbeda tentang kendo. Jadi mereka akan membentuk situasi yang berbeda, bukannya membentuk domain pedang yang seragam seperti sebelumnya." Kata-kata Kincen ibarat badai petir bergema keras di benak Jiruyu, seolah-olah itu mencerahkan. Jiruyu mencoba mengubah ranah pedangnya sesuai instruksi Kincen. Akhirnya dia berkata, "Ranah pedang ini adalah ranah pedang yang sebenarnya." Mata Jiruyu melebar karena terkejut dan pupil matanya dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan. Ternyata domain pedang di lantai 6 Menara Jianyi hanya menyesatkan mereka. Tapi sekarang ranah pedang yang diajarkan oleh Kincen adalah ranah pedang yang sebenarnya. Kincen melirik Jiruyu dan berkata, "Jiruyu, kamu ambil kembali domain pedangnya dulu, dan ketika domain pedangku tidak bisa bertahan lagi, kamu bisa menggunakannya lagi. Ayo masuk lebih dalam ke lantai 7 untuk melihat apakah ada jalan keluar di sana." "Baiklah," tegas Jiruyu. Jiruyu segera mengambil kembali domain pedangnya. Keduanya bergerak maju dengan hati-hati. Dan ketika Kincen hampir tidak bisa bertahan, Jiruyu menggunakan domain pedangnya untuk menggantikan domain pedang Kincen. Meskipun domain pedang Jiruyu tidak sekuat Kincen, setidaknya bisa menahan badai niat pedang ini selama lebih dari 1 atau 200-an nafas. Dengan cara ini mereka berdua terus berjalan memasuki kedalaman lantai 7. Mereka merasa bahwa badai niat pedang di sekitar mereka semakin melemah. Keduanya sangat gembira. Mereka merasa bahwa saat ini mereka tidak jauh dari pusat lantai 7 Menara Jianyi. Mereka terkejut ketika melihat tulang kering tiba-tiba muncul di depan mereka, dan di depan tulang kering itu ada sebilah pedang panjang hijau tua. Jiruyu berkata, "Hah, apa kamu melihat ada kata-kata di lantai itu?" Kincen juga melihat bahwa memang ada tulisan di depan tulang kering itu. Tulisan itu berbunyi, "Kaisar alien, ini adalah konspirasi alien, jangan datang ke sini." Kincen dan Jiruyu sama-sama terkejut. Mereka bergumam, "Kaisar pedang Chu Xiaoyun." Orang ini ternyata adalah Kaisar pedang Chu Xiaoyun, pendekar pedang paling menantang langit di domain bela diri 2000 tahun yang lalu. Tapi siapa yang dapat menyangka bahwa pendekar pedang yang menantang surga ini sebenarnya telah jatuh ke dalam warisan pedang iblis ini. Kincen dan Jiruyu menarik nafas dalam-dalam. Itu benar-benar kebetulan bahwa mereka berdua bisa selamat. Jiruyu berkata, "Pedang ini luar biasa. Pedang ini seharusnya adalah senjata tingkat kaisar. Sangat luar biasa, tidak heran itu bisa bertahan." Jiruyu bingung dan tanpa sadar ingin menyentuh pedang hijau tua itu. Kincen terkejut menoleh Jiruyu akan menyentuh pedang kuno hijau tua itu. Dia buru-buru berseru, "Jiruyu, jangan!" Jiruyu terkejut, jari-jarinya berhenti beberapa inci dari pedang kuno hijau tua itu dan menatap Kincen dengan curiga. "Pedang ini sungguh aneh," Kincen berkata dengan tergesa-gesa. Sinar cahaya jahat tiba-tiba muncul di pedang kuno hijau tua itu. Lantai 7 segera bergetar. Cahaya pedang ajaib hijau tua langsung memenuhi Kincen dan Jiruyu. Segera hendak menelan keduanya. Kincen dan Jiruyu terkejut. Pedang ini sebenarnya adalah inti dari Menara Jianyi. Melihat bahwa energi iblis hijau tua akan menelan mereka berdua, pedang kuno Qian di pinggang Jiruyu tiba-tiba terhunus. Itu meledak dengan cahaya menyilaukan. Cahaya pedang meraung seperti naga. Mengetahui bahwa pemiliknya dalam bahaya, dia berinisiatif untuk menyambut musuh. Pedang kuno Qian Jiruyu melonjak ke langit, bertabrakan dengan energi iblis yang dilepaskan oleh pedang panjang hijau tua itu. "Ini benar-benar melahirkan roh pedang," seru Kincen. Dia berpikir, di benua Tianwu senjata dibagi menjadi 9 peringkat, dan senjata di peringkat ke-9 disebut senjata kekaisaran, sedangkan di atas senjata kekaisaran ada senjata suci yang legendaris. Senjata suci yang legendaris mampu memadatkan roh pedang dan memiliki kesadarannya sendiri. Kincen sebelumnya berpikir bahwa pedang di tangan Jiruyu hanyalah senjata tingkat kaisar. Dia tidak menyangka saat ini pedang Jiruyu bisa menangkis serangan musuh dan melindungi tuannya. Mungkinkah itu adalah senjata suci yang legendaris?
Saat ini terlihat rune pada pedang kuno Qian bersinar, tetapi di bawah erosi pedang iblis hijau tua itu terus menyusut seolah-olah menghadapi binatang buas, tidak bisa melawan. Pedang Jiruyu jelas bukan lawan dari pedang iblis hijau tua ini. Segera setelah pedang karat misterius muncul, cahaya hitam yang menakutkan pecah dalam sekejap, dan aura ganas melonjak dari tubuh pedang seperti awan yang bergegas ke langit, meletuskan tekanan teroris yang belum pernah terjadi sebelumnya. Qin Chen tertegun sesaat, dia sama sekali tidak mengendalikan pedang karat misterius itu. Semuanya murni kemauan pedang karat misterius itu sendiri. Mungkinkah pedang karat misteriusnya juga memiliki roh pedang? Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa mengambil inisiatif untuk menyerang dan bahkan keluar sendiri dari cincin penyimpanannya? Qin Chen terkejut dan melihat bahwa aura pedang hitam yang dilepaskan oleh pedang karat misteriusnya telah bertabrakan dengan aura pedang iblis hijau tua. Pedang karat misterius dan pedang iblis hijau tua terjalin dengan gila-gilaan. Aura pedang hitam menjadi semakin suram seperti lautan hitam. Itu terus-menerus menempati ruang lantai 7 menara niat pedang, sedikit menekan badai niat pedang hijau tua. Pedang karat misterius memiliki keunggulan mutlak. Pedang iblis hijau tua itu sangat marah, gemetar dengan gila, dan memancar dari aura pedang yang tak ada habisnya. Aura kekerasan dan kemarahan terus menyebar, menunjuk langsung ke pedang karat yang misterius itu. Qin Chen melihat ratusan tulisan rune melayang. Meskipun dia tidak mengenali tulisan ini, tapi maknanya muncul di benaknya tanpa dapat dijelaskan. Formula ini sama persis dengan gulungan yang diberikan Yan 19 ketika mereka berada di alun-alun, tapi kali ini formulanya sudah lengkap. Jiruyu tidak menyangka bahwa pedang berkarat di tangan Qin Chen begitu mengerikan. Dia bergumam, dari mana pedang patah ini berasal? Itu adalah senjata ilahi yang paling menantang surga di benua Tianwu. Siapa Qin Chen ini sebenarnya? Kekuatannya yang mengerikan, bakat yang luar biasa, dan senjata ajaib yang tidak terduga. Semua ini mengejutkan Jiruyu, membuatnya semakin penasaran. Qin Chen hanya fokus pada formula itu. Segala sesuatu antara langit dan bumi menghilang, dan niat pedang di tubuhnya berlari dengan liar. Domain pedangnya segera dilepaskan. Pada saat yang sama, daya tarik yang kuat muncul dari tubuhnya. Pada saat ini dia merasa bahwa seluruh menara Jianyi tampaknya berada di bawah kendalinya. Tidak hanya menara Jianyi, tetapi pedang iblis hijau tua juga memiliki daya tarik yang tak dapat dijelaskan. Pedang iblis hijau tua yang berhadapan dengan pedang karat misterius di langit bergetar sedikit dan perlahan-lahan menyedot ke telapak tangannya. Ternyata formula ini memiliki efek kontrol pada pedang iblis hijau tua. Tidak hanya pedang iblis hijau tua, Qin Chen juga merasakan daya tarik pedang karat misterius, seolah-olah dia dapat dengan mudah mengendalikan pedang karat misterius itu. Pedang karat misterius itu bergetar hebat, menghancurkan kekuatan isap Qin Chen dengan cepat, memotong hubungan antara keduanya, seolah-olah tidak mau tunduk pada Qin Chen. Bahkan pedang kuno Qian yang awalnya melindungi Qin Chen dan Jiruyu gemetar, seolah-olah mereka syok. Qin Chen bergumam, teknik macam apa ini? Bisakah aku mengendalikan 10.000 pedang di dunia ini? Dalam persepsi Qin Chen saat ini, badai niat pedang sebelumnya benar-benar telah menghilang. Hanya 3 senjata ajaib ini yang terlihat jelas di depannya. Di antara ketiganya, pedang karat misterius adalah yang paling menakutkan. Aura lubang hitam yang dalam menelan segalanya, membuat Qin Chen merasakan jantungnya berdebar-debar. Pedang iblis hijau tua adalah yang kedua, dan pedang kuno Jiruyu adalah yang terlemah. Formula ini seperti semacam pengontrol pedang. Qin Chen mencoba mengendalikan pedang iblis hijau tua. Pedang iblis itu bergetar dan sangat marah dan jatuh dengan panik, tetapi di bawah penindasan pedang karat misterius, dia mulai tersedot sedikit. Pedang iblis hijau tua tiba-tiba menunjukkan rasa ngeri, seolah-olah dia tidak percaya bahwa Qin Chen dapat mengendalikan teknik rahasia ini. Menara Jianyi tiba-tiba bergetar, lalu semacam kekuatan spasial menyelimuti Qin Chen dan Jiruyu, dan pada saat yang sama mereka menghilang dari menara Jianyi. Tidak hanya Qin Chen dan Jiruyu, pada saat menara Jianyi memancarkan kekuatan spasial yang aneh ini, semua jenius yang berada di menara Jianyi juga diselimuti oleh cahaya putih. Dan kemudian mereka semua menghilang dari sana. Qin Chen dan Jiruyu akhirnya jatuh ke tanah di alun-alun. Qin Chen menatap pagoda Jianyi dan bergumam, suatu hari aku akan kembali dan aku akan menekanmu dan mencari keadilan untuk hari ini.
Kincen berkata dengan dingin dia masih tidak bisa melawan pedang iblis hijau tua itu sekarang, tetapi suatu hari ketika dia sudah menjadi kuat, dia akan mendatangi lantai ketujuh menara Jian Yi lagi dan mengambil pedang itu. "Shao Chen!" teriak Yu Qiansu bergegas menuju Kincen. Kincen melirik Jiruyu dan berkata pelan, "Ingat sumpahmu." Jiruyu menggertakkan gigi dan berbisik, "Kincen." Kincen menoleh, ekspresinya terlihat bingung. Jiruyu melanjutkan, "Dasar kau bajingan." Yu Qiansu memandang Kincen dengan aneh. Dia melihat Kincen dan Jiruyu sama-sama berpakaian compang-camping. Wajahnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi curiga, dan Yu Qiansu merasakan sakit yang tak dapat dijelaskan di hatinya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.